Selamat pagi anak didik kami semua. Semoga pada pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pembelajaran kita hari ini yaitu mata pelajaran IPA. Kita hari ini akan membahas tentang struktur kerangka manusia. Kemarin pada pembelajaran yang lalu kita sudah membelajar tentang alat gerak pada hewan, ya. Nah, kita akan membahas struktur kerangka manusia ada 4. Yang pertama, tulang sebagai alat gerak manusia. Yang kedua, sendi-sendi pada tulang. Yang ketiga, jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Dan yang keempat, macam-macam gerak otot. Nah, kita masuk mengenal kerangka dan otot manusia, ya. Tubuh manusia disusun atas banyak tulang yang saling berhubungan, ya. Tubuh manusia disusun atas banyak tulang yang saling berhubungan. Tulang bersifat keras dan ringan. Tulang-tulang yang tersusun secara teratur membentuk kerangka, ya. Nah, kerangka manusia dapat dikelompokkan atas kelompok tulang penyusun kepala, penyusun badan, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Jadi, pada kerangka manusia, bahwa susunan mulai dari atas kepala sampai kaki itu terdapat bagian kelompok tulang penyusun kepala, penyusun badan, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Kemarin kita sudah mempelajari tentang otot, ya. Otot bekerja dengan cara berkontraksi atau dia mengembang dan berelaksasi atau mengempis. Ketika dia melakukan sesuatu, ya, ketika dia berkontraksi, otot itu akan mengembang. Contohnya pada lengan tangan kita. Ketika kita menggerakkan, dia akan muncul besar di tangan kita, ya. Kalau dia tidak bekerja, dia akan mengempis. Otot pada manusia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, kita dapat melihat gambar di sini. Ini adalah kerangka tubuh manusia. Dimulai dari, ya, tulang tengkorak atas yaitu tulang tengkorak kepala, rangka badan, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah, ya. Bapak ulangi sekali lagi. Rangka tengkorak kepala, rangka badan, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Nah, nanti akan dapat dilihat lagi gambarnya, bisa di searching, ya. Nah, sudah bisa melihat semua mungkin, ya. Di sini sudah juga ada penjelasannya. Dapat lanjutkan. Tulang sebagai alat gerak manusia. 1. Tulang merupakan alat gerak pasif yang dimiliki oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Kemarin sudah Bapak jelaskan mengenai yaitu tulang dengan otot, ya. Ini hanya mengulangi saja. Tulang berfungsi untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot-otot. Jadi dengan adanya tulang dalam tubuh manusia, ini akan membentuk tubuh, menopang tubuh sehingga kokoh, ya, dan tempat melekatnya otot-otot. Nah, yang ketiga, tulang berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Kita akan mempelajari apa itu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek, ya. Nah, tulang berdasarkan zat penyusunnya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Ini akan Bapak jelaskan sedikit. Tulang rawan ini masih banyak ditemukan pada anak-anak, sedangkan tulang keras banyak ditemukan pada orang dewasa. Tulang rawan
ya, lebih banyak dijumpai pada anak yang berusia rendah. Makanya tulang rawan dengan tulang keras itu berbeda. Tulang rawan itu masih rapuh, masih sangat mudah untuk dipatahkan. Sedangkan tulang keras tidak. Makanya untuk orang dewasa, tulang keras sudah sangat banyak. Beberapa bagian bentuk tulang. Yang pertama, tulang pipa. Ya, apa itu tulang pipa? Tulang pipa bentuknya seperti pipa, kedua ujungnya berbonggol. Di dalamnya terdapat sumsum kuning dan sumsum merah. Contohnya, tulang lengan, ya, tulang lengan berarti di sini. Ya, tulang paha berarti di paha. Tulang ruas ibu jari berarti di sini ya. Nah, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Itulah contoh-contoh tulang pipa. Ya. Yang kedua, tulang pipih. Bagaimana tulang pipih? Tulang pipih berbentuk seperti pipih. Di dalamnya terdapat rongga-rongga seperti spons berisi sumsum merah. Contohnya tulang rusuk, tulang dada, tulang tengkorak, dan tulang belikat. Kita dapat melihat di buku tema pada tema 1 subtema 2 ya. Tulang pendek. Ya, bagaimana tulang pendek? Tulang pendek berbentuknya bulat dan pendek serta di dalam terdapat sumsum merah. Contohnya, ruas-ruas tulang belakang serta penggelangan tangan dan kaki. Tulang berdasarkan zat penyusunnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Tulang rawan atau biasa dikatakan sebagai kartilago, ya. Tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan yang berbentuk bulat. Tulang rawan memiliki zat penyusun yang mengandung serabut tipis dan elastis sehingga tulang rawan bersifat ulet, lentur, dan kokoh. Tulang rawan paling mudah ditemukan pada daun telinga dan hidung, ya. Jadi tulang rawan ini dapat ditemukan pada daun telinga, ya, ini daun telinga dan hidung, ya. Nah, kita lanjutkan. Tulang keras atau sering disebut sebagai osteon, ya. Tulang keras tersusun atas sel-sel tulang keras, ya, atau tulang sejati. Tulang keras memiliki zat penyusun yang bersifat keras dan kaku karena banyak mengandung kalsium karbonat atau zat kapur dan kalsium fosfat atau fosfor. Tulang keras dapat ditemukan pada tulang tengkorak, ya. Jadi itu dia perbedaan antara tulang rawan dan tulang keras. Nah, kita masuk B, sendi-sendi pada tulang, ya. Kerangka manusia dilengkapi dengan sendi. Sendi merupakan sambungan antar tulang. Dengan adanya sendi, manusia dapat menggerakkan tubuhnya. Berbagai tipe sendi pada manusia adalah sebagai berikut. 1. Sendi mati atau biasa dikatakan sebagai sinartrosis, ya. Apa itu sendi mati? Sendi ini sangat rapat dan kaku sehingga tidak memungkinkan adanya pergerakan antar tulang. Sendi ini terdapat pada tulang tengkorak dan memiliki sudut-sudut yang saling mengunci. Biasanya sendi mati dapat ditemukan pada tulang tengkorak, ya. Itu dekatnya pada pas di atas ini nanti ada garis. Nah, itu dia sendi mati, ya. Nah, sendi kaku atau biasa dikatakan sebagai amfiartrosis. Sendi kaku merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya sedikitan gerakan. Pada sendi kaku masih terdapat sedikit kelenturan dan biasanya terdapat tulang rawan. Contohnya, persendian antara sesama tulang pergelangan tangan, sesama tulang pergelangan kaki, antara tulang belakang dan rusuk, serta persendian tulang rusuk dengan tulang dada. Ya. Nah, Bapak lanjutkan lagi. Sendi gerak, ya. Sendi gerak merupakan sambungan tulang-tulang yang memungkinkan tulang-tulang bergerak dengan mudah. Ya. Ada 5 jenis sendi gerak. Ya. Yang pertama, sendi Bapak lanjutkan. Sendi peluru. Sendi peluru tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk.
Sendi peluru dapat bergerak ke semua arah seperti antar tulang panggul dan tulang paha. Jadi sendi peluru ini bentuknya seperti peluru, ya. Dia bisa bergerak ke segala arah, ya. Nah, sendi pelana. Sendi pelana contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan kedua arah, ya. Hanya kedua arah seperti ini, ya. Sendi engsel, ya. Sendi engsel ini contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja, ya. Sama seperti pada rumah kita, engsel rumah kita, dia hanya dapat digerakkan hanya ke satu arah, yaitu ke bawah, ya. Jadi itu macam sendi engsel. Nah, sendi putar, ya. Sendi putar contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar, berbeda dengan sendi peluru dan sendi pelana, ya. Sendi putar ini dapat diputarkan, terdapat pada tulang leher dan tulang tengkorak, ya. Yang kelima, sendi geser, ya. Sendi geser terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Itu dia, ya. Jadi ada 5 macam sendi. Yang pertama dari sendi peluru, yang kedua sendi pelana, yang ketiga sendi engsel, yang keempat sendi putar, dan yang kelima sendi geser. Nah, kita dapat melihat gambar dari sendi, ya. Nah, ini dia sendi putar berada di tulang leher, dekat dengan tulang tengkorak, ya. Bentuknya seperti ini. Sendi engsel terdapat pada bagian tulang lengan atas dan tulang lengan bawah, ya. Sendi peluru ini dapat dilihat pada tulang, ya. Di sini dapat dilihat pada tulang pinggul, ya. Di sini dapat dilihat, ya. Nah, sendi kondiloid ini dia, ya. Sendi pelana juga sudah dapat jelas dilihat. Nah, ini adalah gambar sendi-sendi pada tulang. Nah, sudah dapat dilihat peluru, engsel, putar, pelana, dan geser, ya. Sudah sangat jelas dilihat. Nanti bisa buka beberapa kali videonya. Kita masuk yang ke C, jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Yang pertama, otot polos, ya. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel, ya. Ciri-ciri otot polos yaitu yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Kita dapat melihat di buku tematik subtema 2 halaman 105, ya. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, ya. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Yang ketujuh, ya, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Kita dapat melihat di sini, ya. Nah, tidak diperintahkan oleh otak, ya. Kalau tidak diperintahkan oleh otak, berarti otot polos ini dapat bekerja secara sendirinya, ya. Ini dia gambarnya, ya. Otot polos pada bagian dalam pada sistem pencernaan tubuh manusia, ya. Yang kedua, otot lurik, ya. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Nah, di sini langsung ciri-ciri otot lurik yaitu 1. Bentuk silindris dengan garis gelap terang, ya. Melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Berarti otot lurik bekerja itu karena adanya perintah dari otak, ya. Cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, ya, atau bisa dikatakan sebagai multisel. Yang keenam, mempunyai pigmen mioglobin inti sel yang berada di tepi, ya. Gambarnya sudah dapat dilihat. Ini pada lengan atas, ya. Ini bekerja karena suruhan dari otak, ya. Ini dia.
Baik, yang ketiga otot jantung. Ya, otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Kita juga sebagai manusia yang masih hidup, ya, walaupun kita tidur, jantung kita selalu bergerak tanpa ada suruhan dari siapapun. Nah, ciri-ciri dari otot jantung yang pertama, otot jantung berbentuk silindris, ya, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, ya, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, ya. Jadi dia bekerja di luar kesadaran kita. Bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Apabila kita melakukan aktivitas yang berlebihan, maka jantung kita akan lebih cepat, ya, akan lebih cepat untuk berkontraksi. Ya, ini dia. Tadi kita katakan bahwa jantung itu memiliki percabangan. Nah, setiap dari jantung itu memiliki percabangan. Ya, jantung itu terbagi atas 4 bagian. Ya, 2 serambi dan 2 bilik. Ya, serambi kanan dan serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Itu dia ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Macam-macam gerak otot. Berikut adalah macam-macam gerak otot pada manusia. Ya, gerak menekuk atau meluruskan. Ya, gerak menekuk atau meluruskan dilakukan oleh pada bagian sendi sel, engsel dan pelana. Ya, contohnya pada lutut, siku dan plus jari tangan. Gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerak menurunkan atau menekan ke arah bawah menggunakan bagian tubuh. Ya, yang ketiga gerak menaikkan. Ya, gerakan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Ya, oke, itu dia. Yang keempat gerak memutar. Ya, gerakan memutar dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya gerakan kepala menengok ke kanan dan ke kiri serta gerakan berputar pada lengan. Ya. Yang kelima gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Nah, gerakan ini dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya gerakan merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Itu dia ya. Nah, fungsi kerangka manusia, inilah fungsi yang kedua. Atau bisa dikatakan sebagai fungsi terakhir. Secara umum kerangka manusia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama menegakkan tubuh, yang kedua memberi bentuk tubuh, yang ketiga membantu tubuh untuk bergerak, yang keempat melindungi organ-organ bagian dalam. Setiap bagian tulang menyusun tubuh memiliki fungsi masing-masing antara sebagai berikut. Yang pertama, tulang penyusun kepala atau tengkorak berguna untuk melindungi otak. Ya, organ otak yang dilindungi oleh tulang tengkorak. Tulang penyusun badan berguna untuk melindungi organ-organ tubuh yang penting seperti jantung dan paru-paru. Ya, tulang penyusun anggota gerak berguna sebagai alat gerak. Yang terakhir, kerangka manusia merupakan alat gerak pasif. Pada kerangka melekat otot yang merupakan alat gerak aktif. Otot dapat melakukan kontraksi atau mengerut dan relaksasi atau merenggang. Adanya kontraksi dan relaksasi akan menggerakkan tulang-tulang penyusun kerangka tubuh kita. Ya, itu dia. Nah, di sini ada tugas di rumah. Yang pertama, gambarkanlah rangka manusia di buku tugasmu dan buat keterangan pada gambar tersebut dengan lengkap. Jadi jangan dibuat keterangannya di bawah nanti. Itu langsung pada gambar dibuat keterangannya. Yang kedua, apa saja penyakit tulang dan sebutkan cara pengobatannya. Jadi ada penyakit tulang. Apa yang dampak dari penyakit tulang itu dan apa cara mengobatinya. Yang ketiga, tuliskan tulang penyusun rangka tubuh manusia yang berbentuk pipih. Dan yang keempat, apa yang kamu ketahui dengan sendi mati dan letaknya berada di mana? Tadi sudah Bapak jelaskan. Jadi selamat bekerja ya anak didik Bapak, ya. Dan Bapak mengucapkan terima kasih.